Bab 2181, Raja Bulan yang tak terkalahkan. Yue Ming, Raja Bulan, tidak berpikir bahwa dia akan mati. Tak seorang pun dapat menentukan nasibnya, bahkan Chaos Heaven sekalipun. Tapi aku tidak bisa melihatmu di masa depan. Yue Zi berkata dengan wajah sedih, saya khawatir. Yue Ming mengusap kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak apa-apa, aku pasti akan hidup dengan baik. Aku ingin melihat seberapa mengerikan pemakaman langit agung yang legendaris itu, dan apakah itu adalah akhir dari kehidupan Chaos Heavenly Dao. Jika itu adalah akhir, maka aku akan menentang keinginan surga dan mengubah takdirku, memperpanjang kehidupan Chaos Heavenly Dao, atau menciptakan Chaos Heavenly Dao. Hosh! Yue Zi mendesah pelan. Tempat di mana Julian menyendiri. Julian meraung 3 kali. Ketiga suara ini menyedot seluruh tenaganya. Tubuhnya kosong, tanpa kekuatan apapun. Bahkan kekuatan fisiknya pun terkuras. Dia sangat lemah dan terjatuh ke tanah. Butuh beberapa waktu baginya untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Sungguh keterampilan rahasia yang misterius. Hanya mengaum 3 kali saja sudah menghabiskan seluruh tenagaku. Jika aku mengaum 3 kali, orang kuat macam apa yang bisa kubunuh? Julian tidak dapat membayangkannya. Karena dia tidak dapat menilai kekuatan ketiga suara ini. Ilusi di sini begitu hebat sehingga bahkan jika dia meraung 3 kali, dia tidak dapat menghancurkan alam rahasia. Dia duduk bersila di tanah lagi untuk memulihkan tenaganya yang terkuras. Tak lama kemudian, ia memperoleh kembali kekuatan penuhnya. Dia berdiri dan membubarkan formasi waktu. Rasakan waktunya. Dari batas waktu 30.000 tahun, 20.000 tahun telah berlalu sejauh ini, dan dia telah menghabiskan waktu yang lama dalam pembentukan waktu. Hanya tersisa 10.000 tahun lagi. Dalam 10.000 tahun yang tersisa, aku pasti tidak akan mampu menembus alam kultivasi dan memasuki Hengji Dao. Bahkan jika aku memasuki Hengji Dao, aku tidak akan mampu melawan Raja Bulan. Julian berbicara pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki peluang menang dalam pertarungan langsung. Namun, ia harus keluar hidup-hidup, mencapai level berikutnya, dan alam rahasia berikutnya hidup-hidup. Karena dia tidak bisa bertarung secara langsung, satu-satunya pilihan adalah bernegosiasi dan meminta Raja Bulan untuk membiarkannya pergi dan lewat. Tubuhnya berkelebat, dan saat berikutnya dia muncul di aula utama Gunung Bulan. Raja Bulan dan Yue Zi masih berdiri di sini. Julian muncul, menangkupkan kedua tangannya, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, saya memberi hormat kepada saudara Yue Lun. Namaku Yue Ming, bukan Yue Lun. Yue Ming, Raja Bulan, berkata dengan ringan. Julian berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda, kakak. Kakak, waktunya hampir habis dan saya tidak dapat mengalahkan Anda. Bisakah Anda melepaskan saya? Mustahil. Yue Ming langsung menolak. Dia tidak yakin apakah ini ilusi proyeksi. Membiarkan Julian pergi berarti mengorbankan dirinya sendiri, yang tidak bisa dia lakukan. Lagi pula, Julian tidak layak menerima pengorbanannya. Saudara laki-laki. Yue Zi di samping tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Baiklah, berhenti bicara. Yue Ming berhenti sebentar, menyela apa yang ingin dikatakan Yue Zi, lalu menatap Julian dan berkata, jika kamu ingin bertarung, aku selalu di sini untuk menemanimu. Tidak mungkin bagiku untuk mengorbankan diriku sendiri dan membiarkanmu pergi. Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Julian menatap Yue Zi tanpa daya dan bertanya, saudari Yue Zi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yue Zi juga merentangkan tangannya dan berkata, selama ini, aku juga banyak bicara dengan kakak laki-lakiku, tetapi dia sama sekali tidak mendengarkanku. Apakah aku akan mati di sini? Julian menatap gunung bulan yang indah dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tidak dapat memenangkan pertarungan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menerobos perubahan alam. Kalau saja dia tahu hal ini, dia tidak akan berani mengambil risiko memasuki jalan kebangkitan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin menyerah dan tidak mau hanya menunggu kematian. Saudari Yue Zi, bisakah Anda memikirkan solusi lain? Yue Zi ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, aku akan bicara dengan saudaraku lagi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Julian duduk di ambang pintu aula. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah menunggu. Yue Zi menemukan Yue Ming lagi. Gunung Bulan, studi puncak utama. Yue Ming sedang duduk di ruang belajar. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan sebuah buku kuno di rak buku muncul di tangannya. Dia membukanya dan mulai membaca. Ada suara langkah kaki. Sebelum Yue Zi sempat berbicara, Yue Ming berkata, kakak Yue Zi, jangan katakan apapun lagi. Aku tidak akan menyetujuinya. Yue Zi datang dan duduk di sampingnya. Saudaraku, menurutku ini pertarungan yang tidak adil. Jika kamu berada di level yang sama dengannya, kamu sama sekali tidak akan menjadi lawannya. Oh. Yue Ming tersenyum lembut, meletakkan buku kuno di tangannya, menatap Yue Zi, dan berkata, kakak Yue Zi, kamu memprovokasiku, percuma saja, aku tidak akan menyegel alam kultivasiku untuk melawannya. Kenapa, kamu takut, saudaraku?
Yuezi menatapnya dan berkata-kata demi kata, kamu pernah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu ke era pemakaman langit, dan kamu tak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan Master Top seperti leluhur manusia, leluhur Chaos, dan leluhur bulan dikalahkan olehmu di alam yang sama. Apakah kamu takut bahwa kamu akan kalah darinya setelah kamu menyegel kultivasimu dan menghancurkan mitos tentang tak terkalahkanmu? Yue Ming menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Yuezi melanjutkan, tidaklah memalukan untuk kalah. Menjadi terlalu sempurna bukanlah hal yang baik. Kakak, aku harap kamu kalah sekali, sehingga kamu dapat melihat dirimu sendiri dengan lebih jelas dan melangkah lebih jauh di masa depan. Saudari Yuezi, mengapa kau melakukan ini? Orang luar tidak layak menerimamu melakukan ini. Saya melakukan ini sepanjang ras. Ekspresi Yuezi juga menjadi serius, dan dia berkata, kakak, percayalah padaku kali ini. Hah? Yue Ming mendesah tak berdaya. Segera dia berdiri, berjalan ke arah Yuezi, dan menyentuh kepalanya dengan lembut. Baiklah, kali ini aku berjanji padamu bahwa aku akan menyegel kultivasiku pada Half Step Infinite Extreme Dao untuk melawannya, tetapi aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Apakah dia bisa membunuhku tergantung pada kemampuannya. Mendengar ini, wajah cantik Yuezi menunjukkan sedikit kegembiraan. Terima kasih, saudara. Setelah berkata demikian, dia buru-buru bangkit dan berlari keluar ruang belajar. Setelah dia pergi, senyum di wajah Yue Ming berangsur-angsur menghilang, dan ekspresinya menjadi tenang. Yuezi segera kembali ke aula utama di puncak utama, dengan senyum di wajah cantiknya, dan berkata, aku telah meyakinkan kakak laki-lakiku untuk menyegel kultivasinya dalam Dao Ekstrim setengah langkah tak terbatas untuk bertarung denganmu. Mendengar ini, Julian menghela napas lega. Jika dia bertarung dengannya di alam tertutup, dia akan yakin menang. Tapi, jangan ceroboh. Yuezi mengingatkan, kakak laki-lakiku tidak pernah dikalahkan di alam yang sama. Setelah memasuki Hemulian Jidao, kakak laki-lakiku membalikkan waktu dan ruang, menyeberangi sungai waktu yang panjang, pergi ke era Tianzang, menemukan orang-orang kuat di alam yang sama, dan mengalahkan mereka semua. Lawan-lawan yang dikalahkan kakak laki-lakiku semuanya adalah orang-orang kuat yang terkenal di dunia. Ada leluhur Dao Chaos yang menciptakan seni suci Chaos, leluhur Dao bebas yang menciptakan Dao bebas dan mudah, dan leluhur Dao asli yang menciptakan sutra hati asli. Orang-orang kuat yang terkenal di era pemakaman langit, orang-orang super kuat yang akan memasuki alam tak terbatas Dao Ekstrim Surgawi di masa depan dan dekat dengan alam Chaos legendaris, semuanya hilang dari kakak tertuaku. Selama dia setengah langkah ke alam ekstrim yang tak terbatas, aku tidak takut. Julian berkata sambil tersenyum. Saya menantikan pertarunganmu dengan Big Brother. Saya harap kamu bisa mengalahkan Big Brother. Big Brother tidak pernah terkalahkan. Hati tahunya terlalu sempurna. Ini bukan hal yang baik baginya. Hanya setelah dikalahkan sekali, dia bisa merenungkan dirinya sendiri dan melangkah lebih jauh dan mengambil langkah yang lebih tinggi di masa depan. Bab 2182, Prasasti yang ditinggalkan Yuezi. Raja Bulan setuju untuk menyegel wilayah kekuasaannya dan menyegel level kultivasinya di alam tertinggi setengah langkah tak terbatas untuk bertarung dengan Julian. Hal ini memberi Julian harapan kemenangan. Namun meski begitu, Yuezi masih mengingatkan Julian untuk tidak ceroboh. Meskipun Julian berlatih 3 suara kekacauan dan memiliki api, ia berada di tingkat ke-8 alam Dao. Akan tetapi, pertarungan seperti ini dengan kakak laki-lakinya peluangnya 50-50. Masih belum jelas siapa yang akan menang. Dengan pengingat Yuezi, Julian juga menjadi lebih berhati-hati. Dia tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini. Ia kembali dan bermeditasi dalam pengasingan selama beberapa waktu, menyelaraskan keadaannya dan membawanya ke kondisi terbaiknya. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 1000 tahun sebelum batas waktu 30.000 tahun. Dan besok adalah hari di mana Julian akan bertarung dengan Raja Bulan. Seluruh dunia adalah medan pertempuran. Sebab, selama kurun waktu tersebut, Raja Bulan ingin meninggalkan dunia ini, namun ia menemukan suatu batasan kuat yang membatasi dirinya di dunia ini. Dengan tingkat kultivasi dan pencapaiannya, dia tidak mampu keluar dari dunia ini. Ini membuatnya percaya bahwa dia memang ada dalam proyeksi, dalam ilusi pelatihan Julian. Gunakan seluruh dunia sebagai medan perang, jadi tidak akan ada kendala. Selain itu, dia juga berharap Julian akan mengalahkannya di level yang sama. Dia adalah ahli tingkat atas dan belum pernah dikalahkan di bidang yang sama. Tak ada makhluk hidup yang mampu mengalahkannya, tak seorang pun dapat melakukannya, yang membuat hati tahunya terlalu sempurna, sempurna tanpa cacat apapun. Yuezi benar, dia perlu gagal sekali untuk mengenali dirinya sendiri dengan jelas dan melangkah lebih jauh di masa depan. Gunung Bulan, gunung di belakang puncak utama. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di sini. Besok adalah hari pertempuran. Raja Bulan menatap Yuezi dan berkata, ini adalah proyeksi, ini adalah ilusi pelatihan orang lain. Kehadiranmu akan mengalihkan perhatianku. Sebelum pertempuran, pertama-tama aku akan menghancurkan semua makhluk dalam ilusi itu. Yuezi mengangguk dan berkata, sebelum pertempuran, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada Julian. Setelah itu, aku akan pergi dulu dan meninggalkan ilusi. Kakak tidak perlu mengambil tindakan. Raja Bulan sedikit mengangguk.
Yuezi berbalik dan pergi. Raja Bulan berdiri di tempat, menatap gunung dan sungai di kejauhan. Pedang itu muncul. Dia mengangkat tangannya, dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Prasasti-prasasti itu tiba-tiba tersebar dan tenggelam ke langit dan bumi. Pada saat ini, pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan bumi. Pecahan-pecahan ini berkumpul satu demi satu membentuk pedang yang berkilauan. Julian juga berlatih dalam pengasingan. Dia merasakan aura yang merusak datang. Dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti berlatih, berdiri dan menatap langit. Dia melihat pedang cemerlang terbentuk secara bertahap di langit. Pada saat ini, Yuezi muncul. Ini adalah pedang suci klan kita. Butuh waktu bertahun-tahun bagi para leluhur klan kita untuk menempa senjata suci ini. Kakak tertuaku selalu menyegelnya di dunia. Dia hanya menggunakan pedang ini terakhir kali dia melakukan perjalanan melintasi waktu ke era pemakaman langit. Kakak tertuaku tidak pernah menggunakan pedang roda bulan di waktu lain. Yuezi berjalan mendekat dan melihat pedang yang terbentuk di langit. Kakak menggunakan pedang roda bulan, yang membuktikan bahwa kakak menganggapmu sebagai lawan yang sesungguhnya. Dalam pertempuran besok, kakak juga akan melakukan yang terbaik. Jika bukan kau yang mati, maka dia yang akan mati. Julian tampak cukup serius. Pedang ini memberinya terlalu banyak tekanan. Pedang ini jauh lebih mengerikan daripada pedang kematiannya. Pedang orang mati terbentuk dari cahaya dao tertinggi bumi. Itu adalah pedang yang ditempa dari cahaya dao tertinggi bumi yang terbentuk setelah kematian lebih dari 10 master dao tertinggi bumi yang kuat. Kekuatan pedang ini sangat mengerikan. Namun, pedang kematian Julian beberapa tingkat lebih rendah daripada pedang roda bulan. Apakah ini senjata suci Tianji Dao? Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, Yuezi mengangguk dan berkata, ya, itu adalah senjata ilahi Tianji Dao. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Yuezi tersenyum dan berkata, besok, bertarunglah dengan baik. Seluruh ilusi akan menjadi medan perangmu. Untuk menghindari batasan apapun, aku akan membersihkan semua makhluk dalam ilusi sebelum pertempuran. Saat itu, hanya kalian berdua yang akan tersisa. Itu yang terbaik. Mendengar ini, Julian menghela napas lega. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki kendala apapun dalam pertempuran dan bisa bertarung dengan percaya diri. Julian, kamu sangat kuat, kamu luar biasa, tetapi kakak laki-lakiku lebih kuat darimu. Kamu baru saja memasuki jalan setengah langkah tak terbatas, sementara kakak laki-lakiku telah lama berada di jalan setengah langkah tak terbatas. Bahkan di jalan setengah langkah tak terbatas, kekuatanmu tidak sebaik dia. Setelah kamu menggunakan api, kekuatanmu hampir tidak dapat menandingi kakak laki-lakiku. Julian tidak terkejut dengan hal ini. Tentu saja tidak mudah bagi seseorang untuk mengalahkan para master puncak era pemakaman langit pada level yang sama. Keterampilan unik yang dikembangkan kakak tertuaku juga sangat mengerikan. Bahkan lebih mengerikan daripada keterampilan yang disebut bebas dan mudah, seni suci kekacauan, dan keterampilan magis lainnya. Kamu tidak boleh ceroboh dalam pertempuran ini. Sekali kamu ceroboh, kamu akan kalah. Yuezi memberi pengingat. Dia takut Julian akan ceroboh dan dia akan kalah dalam pertempuran. Saya tidak akan ceroboh, Julian berkata dengan sungguh-sungguh. Menghadapi pertempuran yang akan datang, dia merasakan darahnya mendidih. Ketika dia memikirkan pertempuran ini, darah tenang di tubuhnya tidak bisa tidak mendidih, dan semangat juang yang sangat mengerikan muncul di dalam hatinya. Sayangnya, kamu tidak memiliki free and easy di tanganmu, dan kamu baru memahami 3 dari 9 suara kekacauan. Jika kamu memahami 9 suara saat ini, peluang membunuh kakak tertuaku seharusnya 70%. Yuezi tampak tidak berdaya dan meninggalkan tempat itu. Julian berdiri di sana menunggu datangnya hari esok. Pada malam hari, Julian dapat merasakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini menghilang dalam sekejap. Inilah Raja Bulan yang mengambil tindakan untuk membersihkan semua makhluk hidup di dunia ini. Hari berikutnya. Gunung Bulan. Puncak gunung. Raja Bulan mengenakan jubah putih, dengan tangan di belakang punggungnya, melihat ke kejauhan. Di puncak gunung lain di kejauhan, berdiri seorang pria berjubah hitam. Dia adalah Julian. Pada saat ini, Julian telah memasuki tingkat ke-8 alam dao bebas. Dalam situasi pertempuran seperti ini, auranya sangat kuat. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik. Dia adalah Yuezi. Yuezi menatap Julian dan berkata, Julian, aku akan segera pergi. Pertarungan berikutnya tergantung padamu. Sebelum aku pergi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Julian menatap Yuezi dan bertanya, baiklah, silakan. Yuezi berkata, apa yang kukatakan juga merupakan nasihat untukmu, karena aku telah melihat puncak gunung es di masa depan. Sambil berbicara dia mendatangi Julian. Saat dia mengangkat tangannya, beberapa prasasti misterius muncul di telapak tangannya. Prasasti ini melayang ke arah Julian. Julian mengambilnya. Sekarang, jangan dibuka dulu, dan jangan baca kata-kata yang kutinggalkan di prasasti itu. Simpan baik-baik prasasti ini. Nanti kalau kamu sudah putus asa, buka lagi. Mungkin itu bisa membantumu. Setelah mengatakan itu, tubuh Yuezi menghilang dari tempatnya.
Prasasti ini ditinggalkan olehnya sebelumnya. Dia tampaknya tahu bahwa suatu hari dia akan terjebak dalam ilusi, dan dia meninggalkan prasasti ini sebelum ilusi itu muncul. Bab 2183, Puncak Pertarungan. Yue Zi pergi. Dia mengorbankan dirinya untuk meninggalkan ilusi ini. Pada saat ini, satu-satunya yang tersisa di dunia ini adalah Julian dan Raja Bulan. Yue Ming mengenakan jubah putih, yang bersih dan tanpa noda. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan wajah tampannya tampak tenang dan percaya diri. Meskipun Julian adalah seorang jenius sejati dan pria yang benar-benar kuat, dia terlihat sangat tenang. Ketenangan dan ketenangannya merupakan bawaan dan juga dikembangkan melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli musuh macam apa atau orang sekuat apapun yang dihadapinya, dia tetap tenang. Julian menyingkirkan tanda prasasti yang ditinggalkan Yue Zi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar dengan lingkaran cahaya putih, yang juga membuatnya tampak suci. Mereka hanya berdiri di puncak gunung, saling memandang, dan tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Meskipun mereka tidak melakukan gerakan apapun, aura mereka sudah saling terjalin. Kedua aura itu mengaduk angin dan awan. Angin dan awan di langit tidak dapat diprediksi dan terus berubah seiring kedua aura tersebut menjadi lebih kuat. Boom! Akhirnya, ledakan keras terdengar di kehampaan. Ruang di sini tidak dapat lagi menahan ledakan yang disebabkan oleh nafas mereka. Setelah ledakan itu, kekosongan tiba-tiba terbuka, tetapi retakan di kekosongan itu tidak menyebar, karena tempat ini adalah ilusi, dan kekuatan mereka tidak cukup untuk menghancurkan ilusi di sini sepenuhnya. Pada saat ini, Julian bergerak. Dia melangkah ke dalam kehampaan, maju selangkah, dan saat berikutnya dia muncul di depan Raja Bulan. Tinjunya yang bersinar dengan cahaya putih tiba-tiba mendarat di kepala Raja Bulan. Akan tetapi, saat tinjunya berada satu kaki dari kepala Raja Bulan, tinjunya tidak dapat mendarat. Aura Raja Bulan terlalu kuat. Aura ini bocor keluar dan membentuk perisai pelindung yang tak terlihat. Sekalipun Julian memasuki alam dao bebas tingkat ke-8 dan mengaktifkan kekuatan kacau miliknya, ia tetap tidak mampu menghancurkan perisai pelindung aura milik Raja Bulan. Sekalipun semuanya itu setengah langkah lagi dari jalan akhir yang tak terhingga. Akan tetapi, Julian baru memasuki setengah langkah dari jalan pamungkas yang tak terbatas. Dan Raja Roda Bulan pernah tinggal di wilayah ini untuk waktu yang lama. Dan, Wuliang, berarti tak terbatas. Masih terdapat kesenjangan kekuatan yang besar di antara keduanya. Julian mengerahkan segenap tenaganya, tetapi tinjunya tidak dapat mendarat. Ruang di mana tinjunya berada langsung hancur berkeping-keping, dan ribuan retakan muncul. Ada juga celah spasial yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh Raja Bulan. Retakan ini terus muncul dan terus diperbaiki. Raja Bulan hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Julian dalam kondisi ini tidak cukup kuat untuk mengambil tindakan. Di mana apimu? Raja Bulan tampak sangat tenang, dan berkata dengan tenang, meskipun kamu telah memasuki setengah langkah dari jalan ekstrim yang tak terbatas, masih ada celah antara kekuatanmu dan kekuatanku. Menggunakan api hampir tidak dapat menutupi celah tersebut. Dasar orang mesum. Julian mengumpat dalam hati dan segera mundur. Pada saat mundur, dia mengaktifkan api di tubuhnya, dan api yang tersembunyi jauh di dalam dantiannya langsung menyatu ke dalam anggota tubuh dan tulangnya. Api putih menyembur dari tubuh Julian, dan apinya menyebar setinggi 2 atau 3 meter. Ada lingkaran cahaya putih di tubuhnya, disertai api putih. Pada saat ini, Julian diberkati dengan kekuatan api, dan kekuatan serta auranya bahkan lebih kuat. Dia berdiri di kehampaan di kejauhan, meregangkan otot-ototnya, dan merasakan kekuatan yang kuat datang dari tubuhnya. Ekspresi percaya diri tampak di wajahnya. Ini adalah kondisi terkuatnya di wilayah ini. Jika ini tidak dapat mengalahkan Raja Bulan yang berada di alam yang sama, maka ia akan mengakui kekalahan. Merasakan aura dan kekuatan Julian, Raja Bulan akhirnya tertawa, ini menarik. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak. Tubuh itu muncul di depan Julian dalam sekejap. Saat gerakan itu dilakukan, telapak tangan itu sudah jatuh. Julian memasuki tingkat ke-8 alam dao bebas. Dalam kondisi tempur ini, kemampuannya dalam segala aspek ditingkatkan. Meskipun kecepatan Raja Bulan melampaui batas waktu dan ruang, dia sudah bisa merasakannya. Dia mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan Raja Bulan. Tepat saat kedua telapak tangan hendak bertabrakan, Raja Bulan secara misterius menghilang dari tempatnya, dan sebelum Julian bisa bereaksi, dia dipukul dari belakang. Tepat saat kedua telapak tangan hendak bertabrakan, Raja Bulan secara misterius menghilang dari tempatnya, dan sebelum Julian bisa bereaksi, dia dipukul dari belakang. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan menimpanya dan tubuhnya terlempar ke depan dengan cepat. Retakan muncul pada daging punggungnya, dan retakan ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya seperti jaring laba-laba. Kekuatan telapak tangan yang dahsyat juga menyebabkan darah di tubuhnya mendidih. Dia tidak mampu menahan derasnya darah yang mengalir deras itu, tenggorokannya terasa panas dan seteguk darah pun muncrat keluar. Menghadapi pria kuat seperti Julian, Raja Bulan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengerahkan segenap tenaganya dan melukai Julian dengan satu gerakan. Sebelum Julian bisa bereaksi, ribuan jejak telapak tangan ilusi menyapu sekujur tubuhnya.
Jejak telapak tangan ini berkumpul membentuk formasi luar angkasa yang mengerikan. Julian terperangkap sangat dalam formasi tersebut. Tubuhnya menderita ratusan pukulan dalam sekejap, dan langsung penuh dengan lubang dan bekas luka. Mengerikan sekali. Baru setelah bertarung langsung dengan Raja Bulan, Julian menyadari betapa kuatnya dia. Inilah saat Raja Bulan menekan wilayah kekuasaannya. Jika Raja Bulan tidak menekan wilayahnya, dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali dan akan dibunuh oleh Raja Bulan dalam satu gerakan. Pecahkan itu untukku. Julian tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Kekuatan api, kekuatan keadaan bebas Tao, dan kekuatan kekacauan berkumpul di ujung jarinya. Dia menyerang dengan ganas sambil mengarahkan jarinya ke langit. Suatu kekuatan yang mengerikan terpancar dari ujung jari. Sebuah retakan muncul pada formasi yang dibentuk oleh jejak telapak tangan. Julian memanfaatkan kesempatan ini, tubuhnya menghilang di tempat, keluar dari celah, dan muncul di kejauhan. Boom! Begitu dia pergi, formasi yang terbentuk di telapak tangannya meledak. Kekuatan ledakan itu langsung menghancurkan seluruh gunung bulan. Kekuatan magis dalam ilusi itu tampaknya telah menghilang, dan gunung bulan tidak akan pernah pulih setelah dihancurkan. Julian muncul di daerah yang sangat jauh. Ia terengah-engah, dan mendesak kekuatan hidup untuk memulihkan tubuhnya yang terluka parah. Ini semua adalah cedera eksternal, yang belum merusak akar permasalahannya. Dengan keterampilan hidup yang dikuasainya, dia dapat menyembuhkan mereka dengan cepat. Selama asal-usulnya tidak rusak, dia abadi dan tak terkalahkan. Luka-luka Julian sembuh, dan Raja Bulan tidak terkejut sama sekali. Dia berdiri dalam kehampaan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan ekspresinya tidak berubah sedikit pun, masih tenang dan kalem. Coba ikuti langkahku. Sudut mulut Julian sedikit terangkat, seolah tersenyum. Sudah lama sejak dia bertemu musuh yang begitu kuat di wilayah yang sama. Pikirannya bergerak, dan semua kekuatan langit dan bumi terwujud seketika. Kekuatan ini berkumpul bersama dalam sekejap, dan sekuntum bunga Tao yang indah dan berkilauan muncul di atas kepalanya. Dia melayangkan pikiran untuk membuat bunga-bunga bermekaran. Ini merupakan keterampilan unik yang pernah diciptakan oleh Kaisar Jinghong. Namun, Kaisar Jinghong tidak menyempurnakan bunga Tao. Julian memasuki alam setengah langkah tak terbatas, dan saat dia menggunakan bunga mekar dengan satu pikiran, kekuatan bunga Dao menjadi semakin mengerikan. Melihat bunga Dao yang sempurna muncul, wajah Raja Bulan bersinar dengan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk memuji, sungguh menakjubkan bisa bermain dengan segudang Dao dengan cara seperti itu. Dia harus mengakui bahwa Julian memang aneh, mampu mengubah Tao yang dia kembangkan menjadi bunga Tao. Bunga Dao merupakan benda ajaib, kristalisasi semua Dao di surga. Namun sekarang telah diubah oleh manusia. Julian tidak menanggapinya. Pada saat ini, bunga Dao muncul tanpa suara di atas Raja Bulan. Raja Bulan langsung diselimuti oleh cahaya yang dipancarkan bunga Tao. Bab 2184, Dunia Pedang. Raja Bulan diselimuti oleh cahaya bunga Tao yang sedang mekar. Tingkat kultivasi Julian saat ini adalah setengah langkah menuju jalan ekstrim tak terbatas. Dalam keadaan normal, saat ia menggunakan pikiran mekarnya bunga, cahaya yang dipancarkan bunga tersebut cukup untuk membunuh seorang pria kuat di jalan ekstrim abadi. Namun, Raja Bulan yang diselimuti cahaya tidak mengalami luka apapun. Dia hanya berdiri dalam kehampaan, membiarkan cahaya dari bunga Tao yang sedang mekar menyinarinya. Pada saat ini, bunga Dao tiba-tiba terbelah. Setelah bunga Dao terbelah, ia berubah menjadi kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Raja Bulan bergerak. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti emas pun muncul. Prasasti-prasasti ini berkumpul bersama dan langsung membentuk perisai pelindung emas. Perisai pelindung ini seperti tempurung kura-kura, yang melindunginya. Dalam sekejap, kekuatan bunga Dao menghilang. Ruang di mana Raja Bulan berada langsung diledakkan. Meskipun ada pembatasan yang kuat di sini, ruangan itu tetap hancur berantakan. Setelah serangan itu, beberapa retakan muncul pada perisai pelindung emas di sekitar tubuh Raja Bulan. Melihat pemandangan ini, Julian mengerutkan kening. Terlalu kuat. Bahkan kekuatan magis yang unik seperti One Dot Blossoming tidak dapat menghancurkan penghalang pelindung yang telah ia buat. Bukankah Yuezi mengatakan bahwa pertarungannya dengan Yue Lun Mingwang, yang berada di alam setengah langkah tak terbatas, adalah pertarungan 50-50? Sekarang tampaknya kekuatan Raja Bulan jauh di atasnya. Swoosh! Sebuah pedang panjang muncul di tangan Raja Bulan. Dengan pedang di tangan, auranya mencapai tingkat baru. Pedang panjang di tangannya mengarah horizontal. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia menatap Julian dari kejauhan dengan ekspresi tenang, dan berkata, sekalipun ini ilusi, sekalipun ini pengalamanmu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Raja Bulan menggunakan pedang bulan. Pedang ini merupakan senjata sakti super yang diciptakan oleh klan Yue Lun dengan segala usaha mereka. Ini setidaknya merupakan senjata ajaib paling mengerikan yang pernah dilihat Julian. Kekuatan Julian yang tak tertahankan terungkap dalam pedang yang mempesona. Kekuatan ini telah melampaui ekstrim bumi dan memasuki ekstrim surgawi. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan orang kuat Tianji Dao sejati, tetapi hampir sama. Ekspresi wajah Julian berangsur-angsur menjadi serius. Dia juga memanggil pedang kematian.
Dia mengarahkan pedang panjangnya secara horizontal dan mengucapkan kata demi kata, aku juga akan bertarung dengan seluruh kekuatanku, serang. Begitu dia selesai berbicara, Raja Bulan bergerak. Dia memegang pedang panjang dan mengayunkannya dengan santai. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang itu. Energi pedang ini tidak menyerang Julian, tetapi tenggelam ke dalam kekosongan di sekitarnya. Hal ini membuat Julian sedikit tertegun. Dia dengan hati-hati merasakan keadaan sekelilingnya. Dia menemukan bahwa energi pedang yang diciptakan oleh pedang bulan di tangan Raja Bulan tenggelam ke dalam kekosongan di sekitarnya. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ini bukan energi pedang biasa, energi pedang ini mengandung Tao yang mengerikan. Pada saat ini, Julian merasakan aura yang mengancam. Dia ingin meninggalkan daerah itu, tetapi sudah terlambat. Dia sudah terjebak di ruang khusus. Julian, ini adalah dunia pedangku. Sebuah suara terdengar. Suara itu sepertinya datangnya dari telinga Julian, namun sepertinya juga datangnya dari langit yang jauh. Itu adalah ilusi dan memberi orang perasaan tidak nyata. Dunia pedang. Julian tampak cukup serius. Benar sekali, duniaku, dunia pedang. Meskipun pemahamanku tentang ilmu pedang tidak begitu tinggi, aku merasa bahwa dunia pedang ini cukup untuk membunuhmu. Suara Raja Bulan datang. Saat suaranya datang, Julian merasakan tekanan luar biasa. Jauh di dalam dunia pedang roda bulan, Julian merasa seolah-olah dunia mengerikan sedang menghancurkannya. Sekalipun dia telah memasuki tingkat ke-8 Dao bebas, memobilisasi api, memasuki transformasi pertama dari 3 transformasi api dari seni api untuk menjadi dewa api, dan memobilisasi kekuatan kekacauan, dia masih merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Swoosh! Pedang Ki menyapu dari segala arah. Julian bergerak cepat, memegang pedang kematian, dan terus-menerus melakukan serangan balik. Energi pedang yang mengerikan muncul dan bertemu dengan energi pedang yang meledak dari segala arah. Tapi ini adalah dunia pedang Raja Bulan. Energi pedang hanyalah masalah pikirannya. Dalam sekejap, ribuan energi pedang memenuhi udara. Dalam sekejap, Julian diselimuti oleh energi pedang. Sekalipun Julian sedang dalam masa keemasannya, kondisi terkuatnya, dia masih dalam kondisi yang sangat buruk saat menghadapi dunia pedang Raja Bulan. Ia dapat menangkis satu energi pedang, 10, 1000, atau bahkan 10.000, tetapi ia tidak dapat menahan lebih banyak energi pedang. Swoosh! Energi pedang menembus tubuhnya. Darah tumpah ke langit. Dunia luar. Raja Bulan berdiri dalam kehampaan, hanya menatap Julian yang terperangkap dalam dunia pedang, dan melihat Julian berjuang keras dan dalam keadaan malu. Dia tampak tenang. Julian terus menyerang dan melakukan serangan balik. Dia terus-menerus terluka. Dalam sekejap, tubuhnya dihantam oleh ratusan pedang. Ribuan pedang Ki menembus tubuhnya. Tubuhnya penuh lubang dan bekas luka. Pecahkan itu untukku. Wajah Julian tampak suram dan menakutkan. Semua kekuatan terkumpul dan tercurah ke pedang kematian melalui lengan. Tubuh bergerak mundur. Energi pedang yang mempesona muncul dari pedang kematian dan membubung ke langit seperti naga raksasa. Pedang Julian cukup untuk melukai para atau bahkan membunuh pria kuat rata-rata di tahap awal Dao duniawi. Namun, pedang ini tidak dapat menembus dunia pedang Raja Bulan. Tekanan tak terlihat turun dari langit. Energi pedang yang diubah Julian berhenti bergerak maju dan terus mundur. Kemudian berubah arah dan kembali menyerang Julian sendiri. Julian menghindar dengan cepat. Boom! Energi pedang ini meledak seketika dan berubah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang ini dikendalikan oleh Raja Bulan dan menyapu dari berbagai arah, menyerang Julian. Julian mengerahkan kekuatan yang besar untuk membentuk perisai pelindung di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, ia bertindak cepat dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya pun muncul. Prasasti-prasasti ini dikumpulkan dan dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri untuk membuat penghalang pelindung lebih defensif. Gerakan pedang. Di luar dunia pedang, tenggorokan Raja Bulan bergerak sedikit, lalu dia mengarahkan jarinya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ujung jarinya dan jatuh ke dunia pedang. Dunia tempat Julian tinggal penuh dengan energi pedang. Energi pedang yang menyilaukan telah menyelimutinya. Penghalang pelindung yang diciptakan oleh kekuatannya yang dahsyat dan prasasti itu secara bertahap mulai rusak. Brengsek. Julian tampak cukup serius. Sekalipun dengan seluruh kekuatan gabungan, mereka tidak mampu menghancurkan dunia pedang ini, mereka juga tidak sanggup menahan serangan Raja Roda Bulan. Julian tampak sangat serius saat dia melihat retakan terus muncul pada penghalang pelindung di sekitar tubuhnya. Dia membiarkan kesadaran spiritualnya keluar dan memandang dunia. Dunia ini penuh dengan energi pedang. Dunia ini dibangun oleh energi pedang Raja Bulan. Selain energi pedang, ada cara lain untuk menstabilkan kekuatan dunia pedang, yang membuatnya mustahil bagi Julian untuk mematahkannya. Krak. Retakan muncul pada penghalang pelindung di sekitar tubuh Julian, dan tiba-tiba terbelah, pecah, dan menghilang. Pada saat menghilang, Julian diserang oleh ribuan orang. Pada saat ini, semua energi pedang di seluruh dunia pedang jatuh pada Julian. Julian dipenuhi luka-luka dalam sekejap, menderita trauma yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sangat melukai hakikat. Bab 2185, tidak ada pertandingan sama sekali.
Dunia pedang Raja Bulan sangat menakutkan. Dalam sekejap, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya di dunia pedang menimpanya. Dia terluka parah, tubuhnya penuh lubang, dan darah mendidih di tubuhnya berhenti mendidih. Dia terjatuh ke tanah, hampir tidak bernapas. Energi pedang masih berjatuhan. Masih menimpanya. Apakah kita kalah begitu saja? Julian menatap langit dan energi pedang yang cemerlang di langit, dan dia tidak mau menyerah. Dia tidak mau dikalahkan seperti ini. Dia menahan tekanan pedang yang kuat dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, membuka mulutnya dan mengeluarkan suara. Suara ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Dimanapun gelombang suara itu lewat, semuanya runtuh. Suara pertama dari 9 suara kekacauan. Julian menggunakan keterampilan unik yang baru saja dipelajarinya. Di bawah kehancuran suara pertama, beberapa retakan muncul di dunia pedang yang dibangun oleh Raja Bulan. Julian memanfaatkan kesempatan itu, memegang pedang kematian, tubuhnya berkelebat, dan dalam sekejap muncul di depan celah itu. Kekuatan alam bebas, kekuatan api, dan kekuatan kekacauan semuanya bergabung menjadi pedang kematian. Pedang kematian meletus dengan kekuatan penghancur dan menyerang retakan-retakan. Dalam sekejap, retakannya melebar. Klik. Saat retakan meluas, seluruh dunia pedang runtuh pada saat ini dan menghilang dalam sekejap. Julian lolos, dan dia berdiri di udara, sekarat. Tidak jauh dari sana, Raja Bulan Ming berpakaian putih dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia menatap Julian dengan senyum lembut di wajahnya. 9 suara kekacauan cukup bagus, tetapi itu adalah keterampilan unik dari Dao Ekstrim Surgawi. Dengan kekuatanmu, kamu tidak cukup kuat untuk mengeluarkan 9 suara, dan kamu hanya memahami 3 suara pertama. Jika kamu memahami 9 suara secara lengkap, maka kemungkinan mengalahkanku adalah 70%. Julian terus menahan napas. Dia tidak menyangka bahwa Raja Roda Bulan di alam penindasan begitu mengerikan. Tidak mengherankan bahwa dia mengalahkan orang-orang kuat tingkat atas di era pemakaman langit di wilayah yang sama. Selama aku belum mati, maka aku belum kalah. Julian memiliki ekspresi penuh tekad di wajahnya. Darah dalam tubuhnya yang hendak tenang mulai mendidih lagi. Saat darahnya mendidih, suatu kekuatan dahsyat merasuki darahnya dan memenuhi seluruh tubuhnya. Semangat juang dalam tubuhnya pun bangkit. Kamu juga bisa mencoba dunia pedangku. Julian tiba-tiba berteriak. Saat teriakannya yang keras bergema, dia bergerak cepat, dan tubuhnya muncul di sekitar tubuh Raja Bulan dalam sekejap. Dia terus muncul, dan dalam sekejap ia melepaskan ribuan pedang. Setiap pedang adalah energi pedang, dan energi pedang ini, bersama dengan prasasti yang unik, membentuk dunia pedang. Dia hanya meniru orang lain. Dia melihat Raja Bulan menggunakan energi pedang untuk menciptakan dunia. Dunia pedang ini diciptakan oleh energi pedang dan beberapa prasasti. Julian tidak tahu prasasti apa yang digunakan Raja Bulan. Namun, dalam hal pemahamannya terhadap prasasti, dia jelas tidak lebih lemah dari Raja Bulan. Dia menggunakan energi pedang dan pemahamannya terhadap prasasti untuk segera membangun dunia pedang. Raja Bulan langsung terperangkap di dunia pedang, dan ribuan energi pedang jatuh dan menyerangnya. Namun, menghadapi serangan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya tersenyum tipis, dan dengan pikirannya, cahaya keemasan muncul di sekitar tubuhnya. Cahaya keemasan itu berubah dari prasasti ajaib dan melindunginya seperti tempurung kura-kura. Ding ding ding. Serangan dari dunia pedang Julian tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Raja Bulan. Kamu telah belajar dengan baik, tetapi kamu hanya mempelajari suatu bentuk dan belum memahami intinya. Raja Bulan bicara dengan suara samar, lalu dia melangkah di kehampaan dan melayang, tubuhnya bergerak selangkah demi selangkah menuju langit. Dengan satu langkah, semuanya runtuh. Ruang di sekitar tubuhnya mulai runtuh. Saat dia berjalan ke langit, dunia pedang yang diciptakan Julian runtuh. Dia muncul di hadapan Julian lagi dan berkata, "Aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Pertarungan yang seperti sandiwara ini seharusnya sudah berakhir. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja nasib burukmu karena bertemu denganku." Raja Bulan tampak sangat tenang dan kalem. Sekalipun Julian menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dia tetap tidak menganggapnya serius. "Kupikir kau akan mengalahkan legendaku yang tak terkalahkan, tapi ternyata kau masih kurang sedikit dari itu." Suara Raja Roda Bulan bergema. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya muncul di depan Julian. Aura yang kuat muncul dalam tubuhnya. Napas ini memadatkan ruang dan memadatkan waktu. Nafas di dalam tubuh bocor keluar, terwujud dan berkumpul bersama untuk membentuk pedang panjang yang menyilaukan, yang menusuk tubuh Julian dalam sekejap. Saat tubuh Julian tertusuk, Raja Bulan secara misterius muncul di belakang Julian. Menghadapi penekanan aura Raja Bulan, Julian tidak mampu melawan sama sekali dan hanya bisa membiarkan energi pedang menembus tubuhnya. Setelah tubuhnya tertusuk, dia tercengang dan berdiri diam di udara. Dia melirik tubuhnya. Sebuah kerangka besar muncul di tubuhnya. Vitalitasnya cepat hilang pada saat ini, dan dia merasakan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Kalah. Apakah dia sudah meninggal sekarang? Julian tidak mau. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan hilangnya vitalitas dan melemahnya jiwanya.
Dengan bantuan kekuatan kacau yang dahsyat, dia untuk sementara waktu menahan hilangnya vitalitas. Dia tidak mati karenanya. Namun dia kehabisan tenaga. Raja Bulan terlalu kuat dan terlalu menakutkan. Hanya dengan satu serangan, dia memotong segalanya. Dia memaksa dirinya untuk mengaktifkan kekuatan hidupnya, dan vitalitas yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Lubang-lubang di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia berbalik dan menatap Raja Bulan yang memegang pedang Yuelun. Dia mengatupkan giginya dan mengucapkan kata demi kata, "Aku berkata, pertempuran ini belum berakhir sampai aku mati." Oh! Raja Bulan tersenyum tipis dan berkata, "Aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat dan dapat menanggung ini. Tapi, berapa banyak yang dapat kamu tanggung?" Dia mengarahkan pedang roda bulan di tangannya secara horizontal. Dia tidak melakukan gerakan apapun, tetapi energi pedang tak terlihat muncul dan langsung menuju ke arah Julian. Julian mengangkat pedang kematian untuk melawan. Sudah ada beberapa kesenjangan antara kekuatannya dan Raja Bulan. Sekarang dia terluka, dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Dia tidak mampu menahan serangan pedang Raja Bulan. Tubuhnya terus bergerak mundur. Setelah mundur agak jauh, tubuh itu menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul di belakang Raja Bulan. Pedang kematian di tangannya menusuk dengan cepat, menyerang punggungnya. Setiap gerakan Julian dirasakan oleh Raja Bulan. Saat dia muncul, dia mengangkat pedangnya dengan tangan belakangnya untuk menangkis pedang itu. Dentang. Pedang kematian menyerang pedang bulan, dan suara renyah pun terdengar. Niat pedang yang mengerikan muncul dari pedang roda bulan, dan niat pedang ini menyerang balik Julian, menyebabkan dia langsung terlempar. Saat ia terbang, ia memuntahkan seteguk darah lagi. Raja Bulan tidak berencana membuang waktu lagi. Setelah Julian terdesak mundur, dia mengambil inisiatif untuk menyerang dan mengarahkan pedang roda bulan di tangannya, yang melesat keluar dan mengarah langsung ke Julian. Julian terus mundur sambil menatap pedang roda bulan yang terbang. Tatapan matanya tajam, dan dia menggunakan seluruh tenaganya untuk melawan, mencoba memukul mundur pedang roda bulan. Namun, pedang ini melampaui waktu dan mengabaikan ruang. Segel spasial tidak dapat menghentikan pedang ini. Batasan waktu tidak berpengaruh pada pedang ini. Julian berusaha sekuat tenaga menghentikannya, namun dia tidak mampu menghentikan pedang roda bulan sama sekali. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pedang roda bulan melesat ke arahnya dan menembus tubuhnya. BERAMBUNG